Perlu diingat, konten ini sangat sensitif. Sehingga kalau Anda nggak kuat ya jangan tonton. Silahkan cari konten yang lain. Dan juga perlu diingat bahwa saya tidak bertanggung jawab atas konten di luar daripada channel saya. Teman-teman semua, sebelum segalanya terbakar, sebelum Yerusalem menjadi lautan darah, sebelum para pendeta mengangkat pedang, dan para raja, para pembegal, para perampok pada kala itu menyatakan Deus Vult atau kehendak Tuhan. Izinkan kami memohon maaf kepada saudara-saudara Kristiani. Karena bagaimanapun, sebelum kalian pada masa itu membakar sinagog, di dalamnya ada banyak orang-orang Yahudi mati terbakar, menyembelih umat Islam. Pada awalnya, kamilah yang menanam benih-benih kebencian, benih-benih kekejaman kepada kalian. Oleh karena itu teman-teman semua, inilah konten investigasi daripada narasi terhadap perang salib dengan kacamata yang kritis. Untuk lebih lengkapnya teman-teman semua, mari kita bahas. Teman-teman semua, pada dasarnya, sejatinya hubungan antara umat Islam dan Kristiani berjalan sangat baik. Bahkan pada konten sebelumnya telah saya sebutkan betapa banyak orang-orang di luar agama Islam, baik itu Kristiani maupun orang-orang Yahudi, yang turut berjasa menyumbangkan segala upaya untuk memajukan peradaban Islam. Termasuk ketika dinasti Abbasiyah pada masa kejayaan, tepatnya pada Khalifah Harun ar-Rasyid, begitu hebatnya, begitu luhurnya tonggak toleransi, hidup damai, hidup rukun antar sesama agama, antar umat agama. Umat Kristiani pun yang memiliki hajat untuk berziarah ke Baitul Maqdis akan dijaga dengan aman, akan dilindungi oleh dinasti Abbasiyah pada masa itu. Bahkan dinasti Abbasiyah memiliki hubungan yang sangat baik dengan kerajaan Romawi di Bizantium. Tapi apa boleh buat teman-teman semua, segala peradaban yang indah, segala kerajaan yang berbudi luhur akan jatuh, akan runtuh ketika pendidikan tidak lagi menjadi prinsip utama, fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan. Dan hal ini terjadi terhadap dinasti Abbasiyah pada masa kejatuhannya. Kita melihat begitu banyak ilmu-ilmu pengetahuan ditinggalkan, begitu banyak fanatisme sektarian ditinggikan, sehingga pada akhirnya di masa penghancuran dinasti Abbasiyah itu terjadinya perpecahan, sehingga dinasti Abbasiyah dikendalikan, dipegang tonggak pemerintahannya oleh orang-orang Turki. Jika dalam sejarah kebudayaan Islam dikenal dengan apa? Bani Saljuk, teman-teman semua. Dan daripada dipegangnya kekuasaan oleh Bani Saljuk, disitulah awal mula terjadinya daripada serangkaian peristiwa perang salib, teman-teman semua. Bani Saljuk ini atau dikenal dengan apa? Orang-orang Islam dari Turki. Mereka ini sangat gagah berani, perkasa dalam bidang militer. Mereka sangat hebat dalam peperangan. Sehingga apa? Menjadikan sikap diri mereka sangat kasar terhadap sesama. Terlebih lagi, orang-orang Turki ini baru memeluk Islam. Sehingga mereka belum mampu meresapi akhlaknya dalam diri, perilaku, manifestasi kehidupan mereka. Mungkin mereka hanya memegang syariat, tapi tanpa adanya ruh. Terlebih lagi, mereka juga berambisi terhadap kekuasaan tanpa adanya belas kasih kepada sesama. Terlebih lagi, banyak sekali orang-orang Bani Saljuk baru memeluk Islam, tidak mengenal nilai-nilai toleransi yang terkandung dalam Islam, tidak mengenal bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Sehingga apa teman-teman semua? Pada masa penghabisan itu, orang-orang Bani Saljuk melakukan tindakan kekejaman, kebiadaban kepada para peziarah orang-orang Kristiani. Bahkan dalam kehidupan pemerintah, mereka senantiasa menggaungkan kredo mayoritas dan minoritas. Bahkan muncullah sentimen orang minoritas, yaitu yang beragama di luar Islam, tidak boleh membangun rumah lebih besar daripada rumah orang Islam.
Ini terjadi dan termuat dalam kitab tafsir Al-Azhar. Sehingga pada masa itu, Baitul Maqdis bukanlah lagi tempat yang suci, melainkan tempat yang penuh penderitaan, penuh tangisan daripada para penziarah orang-orang Kristiani. Ketika terjadinya tindakan biadab seperti ini, datanglah seorang Peter yang saleh daripada Prancis. Beliau ini datang dan melihat langsung keadaan saudaranya yang ada di sana. Dan saudara-saudaranya mereka, yaitu orang-orang Kristiani, menceritakan apa yang ia alami. Sehingga Peter Amins atau Peter yang saleh ini tidak kuat hati melihat penderitaan saudaranya. Lantas ia mengadukan kepada Paus Urbanus II, teman-teman semua. Menyikapi daripada tindakan represif, tindakan kejahatan, tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang Islam pada masa itu kepada orang-orang Kristiani yang terjadi di Baitul Maqdis. Paus Urbanus II ketika mendapat laporan daripada Peter Amins, ya, lalu menyampaikan di konsili Clermont. Sehingga pada masa itu meledaklah suatu pidato yang berapi-api daripada siapa? Paus Urbanus II. Bahkan pada masa itu Paus Urbanus II menyatakan bahwa tindakan mereka menyerang Baitul Maqdis, membebaskan Baitul Maqdis adalah kehendak Tuhan. Sehingga siapapun yang berangkat akan diampuni, akan mendapatkan ganjaran daripada Tuhan. Atau dikenal dengan istilah Deus Vult atau kehendak Tuhan. Sehingga pada masa itu sangat banyak sekali orang-orang yang lemah adabnya, lemah akhlaknya, ya, lemah pekertinya, baik itu perampok, pembegal, penjara, yang ikut serta meramaikan perang salib pertama, teman-teman semua. Terlebih lagi teman-teman semua, mereka orang-orang jahat ini tergiur dengan pengampunan dosa yang diberikan oleh Paus Urbanus II pada kala itu. Pada perang salib 1, teman-teman semua, mohon maaf, begitu banyak tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan kriminal yang terjadi di sana. Mengapa demikian terjadi? Karena yang dikirim untuk berperang bukanlah mereka para malaikat, tetapi mereka adalah rakyat jelata, pembegal, perampok, dan para raja yang sangat haus dengan ampunan dosa dan sangat haus untuk masuk ke dalam surga. Pada perang salib 1, teman-teman semua, terjadi penyerbuan di Raha, di Antakya, sampai akhirnya di Baitul Maqdis. Pada tahun 1099, Baitul Maqdis jatuh ke tangan pasukan perang salib. Dan yang terjadi teman-teman semua, bukanlah perang biasa, tetapi pembunuhan dan pembantaian massal, di mana pada waktu itu terlihat jalanan menuju Baitul Maqdis dipenuhi dengan lumpuran darah. Bahkan saking biadabnya pasukan-pasukan salib pada masa itu, orang-orang Yahudi yang bersembunyi di sinagog, mereka dibakar bersama sinagognya. Sehingga pada masa itu yang menjadi korban bukanlah orang-orang beragama Islam, tetapi juga orang-orang Yahudi yang mereka berlindung di rumah Tuhan. Mereka mengunci diri, tetapi mereka tetap dibunuh, dibakar, bahkan dianiaya. Betapa banyak orang-orang umat Islam yang disembelih di tengah jalan, sehingga jalanan di sana penuh dengan darah. Ini nggak bisa kita bayangkan bagaimana kekejaman mereka. Terlebih mereka yang bergabung adalah para pembegal, para pembunuh. Dan menariknya teman-teman semua, ketika Baitul Maqdis direbut, ketika ribuan jutaan umat Islam mati terbunuh di sana, kenapa tidak ada perintah khusus dari dinasti Abbasiyah untuk membantu orang-orang Islam untuk melindungi pemerintahan mereka? Tidak ada. Karena mereka, para khalifah, hanya sibuk berebut takhta dan kekuasaan, teman-teman semua. Dan inilah dalang daripada kehancuran peradaban. Kemudian, sejarah ini tidak bisa kita lihat daripada satu sisi. Dan tidak mungkin sejarah ini hanya dipenuhi oleh salah satu tokoh saja. Ketika perang salib berkecamuk, muncullah seorang panglima, yaitu Imaduddin Jangki. Walaupun dalam buku yang lain dikatakan bahwa Imaduddin Jangki bukanlah orang yang saleh. Tetapi bagaimanapun, kehebatan Imaduddin Jangki dalam menghalau pasukan salib
mampu setidaknya mengusir pasukan salib daripada Baitul Maqdis, teman-teman semua. Daripada Imaduddin Zangki ini memiliki putra yang bernama Nuruddin Zangki. Hingga pada akhirnya lahirlah seorang panglima perang, seorang khalifah, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Sosok Salahuddin Al-Ayyubi, teman-teman semua, merupakan sosok yang kontras daripada panglima pasukan salib, terutama daripada Richard Lionheart. Jika sang raja Richard Lionheart ini dikenal sebagai seorang yang bengis, seseorang yang tidak mengenal belas kasihan, maka Salahuddin Al-Ayyubi sebaliknya, teman-teman semua. Sampai pada akhirnya ada salah satu film, yaitu Saladin, yang dimana pada film itu dimaktubkanlah atau direkam dengan jelas bagaimana keluhuran budi daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi tahu bagaimana kebiadaban tentara-tentara salib, bagaimana kebiadaban daripada panglima-panglima salib, bagaimana kebiadaban daripada para raja-raja pasukan salib. Dan ketika Salahuddin Al-Ayyubi berhasil kembali merebut daripada Baitul Maqdis, maka Salahuddin Al-Ayyubi tidak mau mengulangi hal yang sama. Salahuddin Al-Ayyubi mengampuni, bahkan menikahkan, kalau tidak salah itu adik perempuannya, kepada seorang raja, yaitu Raja Richard. Kan begitu. Sehingga daripada pernikahan itulah timbulnya rekonsiliasi, perdamaian, teman-teman semua. Dan tentu ini adalah cara yang ditempuh oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk membalas kejahatan dengan cara yang baik. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah segala keburukan billati hiya ahsan, dengan cara-cara yang baik, teman-teman semua. Dan perlu diingat bahwa perang salib tidak hanya berakhir satu kali. Banyak sekali terjadinya peperangan salib, teman-teman semua. Perang salib ketiga gagal, perang salib keempat juga gagal. Bahkan perang salib selanjutnya dilihat oleh para orang-orang Kristiani dinilai sebagai tindakan politisasi, tindakan imperialisasi, dan tindakan penjajahan. Kita melihat, teman-teman semua, daripada rentetan perang salib yang terjadi, kita melihat kok ternyata perang yang dikatakan di awal sebagai kehendak Tuhan, Deus Vult, lain sebagainya, itu ternyata tidak lebih daripada politisasi. Terlebih lagi, raja-raja di Eropa saling tikam satu sama lain, serta semangat ilahi membebaskan saudaranya yang tertindas telah digantikan dengan apa? Ambisi duniawi, ambisi kekuasaan. Dan ini terjadi, teman-teman semua. Lalu apa dampaknya daripada perang salib ini? Ternyata ketika orang-orang Eropa menyerbu daripada Baitul Maqdis, menyerbu daripada kerajaan-kerajaan Islam, mereka melihat, mempelajari bagaimana hebatnya peradaban Islam pada masa itu, sehingga orang-orang Eropa yang sebelumnya hidup di bawah tekanan para pendeta, tekanan para paus, mereka berani untuk melakukan gerakan Renaissance. Bahkan orang-orang Kristiani yang melihat bagaimana kehebatan ilmu yang dipelajari, yang dimiliki oleh orang-orang Islam pada masa itu, mereka mampu menyerap, mampu mengambilnya, bahkan mampu mengaplikasikannya hingga saat ini. Sedangkan orang Islam jatuh terbelakang, terjebak dalam romantika masa lalu, romantika kejayaan mereka. Sedangkan orang Eropa, mereka mampu merubah dirinya lebih baik, mereka bahkan mampu menciptakan kemajuan. Ketika kita berbicara perang salib, teman-teman semua, ada yang menyatakan bahwa perang salib benar-benar berakhir ketika tanah Yerusalem dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu orang-orang Yahudi, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi teman-teman semua, sejatinya perang salib itu belum benar-benar selesai. Ia hanya berubah wujud. Kita melihat kok saat ini pertempuran Hamas dengan IDF, ISIS dengan Israel lain sebagainya. Itu hanya berubah wujud. Tapi kalau kita mau lihat isinya adalah apa? Perang salib, teman-teman semua. Lalu kenapa saya membahas ini? Sejatinya, teman-teman semua, kita harus mempelajari sejarah. Dari sejarah inilah yang seharusnya menjadikan diri kita untuk mampu memperbaiki diri kita. Sehingga janganlah karena kesalahan masa lalu, dendam masa lalu, ini terus kita bawa sampai saat ini. Terlebih lagi, orang-orang Ikhwanul Muslimin, orang-orang Syiah memiliki anggapan, ya, bahwa di kota Palestina lah akan turun namanya Imam Mahdi atau Isa Al-Masih di sana.
sehingga terjadinya perebutan kota suci di sana. Begitu. Sehingga perang di sana tidak pernah berakhir sampai saat ini. Dan juga perlu diingat, perang salib adalah cermin untuk diri kita, cermin untuk orang-orang Islam, cermin untuk orang-orang Kristiani, dan juga cermin untuk orang-orang Yahudi. Kita melihat bahwa di balik nama Tuhan, manusia bisa berubah menjadi iblis. Di balik nama Tuhan, manusia mampu melakukan pembunuhan yang tidak pernah terfikirkan. Di balik nama Tuhan, pembunuhan mereka bisa diampuni. Sungguh ironi. Sehingga betapa banyak orang bodoh, orang-orang goblok yang tertipu dengan apa? Kalimat-kalimat Tuhan, teman-teman semua. Oleh karena itu, teman-teman semua, daripada konten ini, maka berhentilah untuk saling menyalahkan satu sama lain. Ingat, kita tidak mewarisi dosa yang terjadi pada masa itu. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita melihat mengapa bisa terjadi perang salib. Ketika tonggak atau prinsip toleransi, prinsip hidup bersama, prinsip Islam rahmatan lil alamin telah ditinggalkan, maka terjadinya peperangan satu sama lain. Artinya apa, teman-teman semua? Jika kita khususnya sebagai umat Islam telah kehilangan sikap toleransi, telah kehilangan sikap untuk tenggang rasa dan hidup bersama, maka hati-hatilah. Itulah suatu jalan, suatu kunci untuk hancurnya suatu peradaban. Terlebih lagi ketika umat Islam telah jatuh dalam pendidikan. Yang mereka lakukan saat ini hanyalah apa? Berebut kekuasaan. Oleh karena itu, teman-teman semua, mari kita hidupkan semangat toleransi. Mari kita hidupkan Islam rahmatan lil alamin. Dan marilah kita hidup damai. Sekalipun kita berbeda agama, tetapi pada dasarnya kita adalah sesama manusia, berasal daripada Tuhan yang satu. Janganlah karena perbedaan agama menjadikan kita bermusuhan atau bahkan saling membunuh. Dan ingatlah, kenapa saya senantiasa mendukung dan membela Al-Zaitun? Karena saya melihat tegaknya Islam karena toleransi, tegaknya Islam karena rahmatan lil alamin. Dan itu semua dibuktikan dan dilakukan, bahkan diaplikasikan oleh Syekh Panji Gumilang dan juga Al-Zaitun. Sekian dari saya, teman-teman semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Rahayu untuk teman-teman semua, merdeka.